Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini, saya mohon maaf, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga pada kesempatan ini, saya akan memberikan atau saya akan membagikan bahan ajar berupa video. Nanti ini silahkan dipelajari oleh teman-teman dan silakan nanti didiskusikan. Kemudian jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ini karena memang pada saat ini saya masih ada pelatihan sehingga tidak bisa kita bertatap muka secara langsung. Baik, mari kita buka dulu perkuliahan kita, pembelajaran kita pada pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, berkah untuk kita semua dan diniati ya, segala aktivitas kita diniati dengan niat yang baik, menuntut ilmu, taati perintah Allah, perintah Rasul, perintah orang tua, guru, ya itu semua saya yakin akan dicatat Allah sebagai amal yang baik, bisa menjadi wasilah Allah berikan kemudahan, keberkahan, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, keridhaan, keberkahan, rahmat bagi kita semua. Biridhaika ya Allah bisyafaat rasulika wa bi barakati awliyaika wa barakati masyayikhina wa masyayikhina khususan pada Syekh dan Syarif wa sallallahu alaihi wa ila bi barakati jami'i ahli ilmi li hadal ilm wa ila khususan ila safi hadal kitab wa ila hadratin nabi wa bi fa'ala bi barakati muhsin al-husna bi hurmati mu'ammar fi tariqati mu'ammar min fitani Allahumma ya fattah ya alim wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Kita melanjutkan pembahasan kita pada perkuliahan kita yaitu pada mata kuliah kajian fikih muamalah. Kita masih membahas salah satu kitab yang berkaitan dengan materi kita yaitu Al-Madkhal ila Fiqhil Muamali Al-Maliyah karangan Ustaz Dr. Muhammad Ismail Zubair. Di pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang al-milkiyah. Apa itu milkiyah? Milkiyah itu ada dua, ada milkiyatul tammah, ada milkiyatul naqisah. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang asbabu iktisabil milkiyah, yaitu sebab-sebab seseorang dapat memperoleh kepemilikan itu, baik kepemilikan yang sempurna maupun kepemilikan yang tidak sempurna. Al-mabahasus tsani, pembahasan yang pertama. Al-mabahasus tsani, pembahasan yang kedua. Asbabu iktisabil milkiyah. Sebab-sebab tercapainya atau terperolehnya kepemilikan. Al-iktisabu ya'ni as-sa'yu fil ardi li tahsilil mali wa huwa maqsudun syar'iyyun hatta 'alaihi al-islamu fi katsirin minan nusus syar'iyyah. Dzakartu fi mahasil masadiril mali wa istismarihi min al-fasl ats-tsani wa lam yaqtasir al-islamu 'ala mujarradi da'wati ila al-iktisabi wal hisi 'alaihi fa inna mafasala al-qawla fi at-turuqi al-mashru'ati lil-iktisab wa yumkinu taqsimuha ila qismaini asbabu tata'allaqu bil milkiyyati tammah wa asbabu tata'allaqu bil milkiyati naqisati wa fi ma yali tafsilu dzalik. Nah, di sini dijelaskan bahwa cara untuk memperoleh atau usaha untuk memperoleh harta itu adalah sesuatu yang memang sudah dianjurkan dalam Islam, dalam syariat Islam. Seperti sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis kitab pada Fasl Tsani. Tetapi Islam tidak hanya membahas anjuran terkait untuk memperoleh harta saja, tetapi Islam juga menjelaskan aturan, tata cara, bagaimana seseorang boleh untuk mendapatkan harta itu. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, asbabu tata'allaqu bil milkiyati tamma wa asbabu tata'allaqu bil milkiyatin naqisah. Yang pertama berkaitan dengan sebab-sebab
yang berkaitan dengan kepemilikan sempurna, dan yang kedua sebab-sebab yang berkaitan dengan kepemilikan yang tidak sempurna. Jadi ada dasarnya, ada caranya, ada sebabnya seseorang bisa memiliki suatu harta secara sempurna. Apa saja? Ya di sini yang akan kita jelaskan. Al-matlabul awal, asbabu iktisabil milkiyati tammah. Pembahasan yang pertama adalah sebab-sebab tercapainya atau terperolehnya kepemilikan yang sempurna. A'tad asy-syari'atu al-islamiyatu al-haqqa fi tamallukil a'yani wa manafi'ha li kulli insanin mahma kana walau kana janinan fi batni ummi wa haddadat lahu asbaban li tamalluki la yajuzu ta'diha. Hadhihi al-asbab hiya ihrazul mubahat, al-uqudu an-nakilatu lil milkiyah, atawalladu min al-mamluk al-khalfiyah wa fi ma yali tafsilu dzalik. Syariat Islam telah memberikan hak kepada semua orang untuk memiliki harta benda, baik secara zat maupun manfaatnya. Bahkan walaupun seseorang itu masih berada di dalam kandungan ibunya, masih janinan. Dan Islam membatasi proses atau sebab kepemilikan itu pada 4 hal. Sehingga di luar dari 4 ini tidak bisa dijadikan sebagai sebab seseorang bisa memiliki harta secara sempurna. Apa sebab itu? 4 sebab itu. Yang pertama adalah caranya ada 4. Yang pertama ihrazul mubahat, al-uqud an-nakila lil milkiyah, tawallud minal mamluk al-khalfiyah. Kita jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama, awalan ihrazul mubahat. Al-mubahat fil lughah jam'un mubah wa huwa man abaha ar-rajula ma lahu idza adzana fil akhdhi wat tarki wa ja'alahu mutlaqat tarfain. Wal mubahu fil istilah al-malu alladhi lam yadkhul fi milkin insanin kal ardil mawad wa saydil barri wal bahri wal ma'i fi manabihi mimma yahullu tamallukuhu bil ikhraj. Wal muradu bi ikhrajil mubahat ma kana 'ala al-ibahati al-asliyati min al-asya' kal kala'i fil barara wal hatabi fil ghabat wal ma'i fil anhar wal bihar was-saydi fil barri wal bahri wa ghairi dzalik mimma yajuzu li kulli insanin al-haqqu fi tamalluki. Fa hadhihi al-mubahat yatimmu tamallukuha bi tariqataini. At-tariqatil ula ay yutimma tamallukuha bi mujarradi ikhraziha wa hiya al-mubahat allati la tahtaj ila mu'alajati khassatin lil intifa'i biha wa innama yantafi'u biha ayuntafa'u biha bi mujarradi hiyazatiha lakin yushtaratu fi tamallukiha adamul itrari bil akhirin wa amma tariqatu tsaniyatu fa hiya allati la yutimmu tamallukuha wal intifa'u biha illa ba'da badlil juhdi fi mu'alajatiha wa tahwiliha ila wad'i nafi' al ardil mawad innaha la yutimmu tamallukuha illa bil ihya'i wal islahi lakin yushtaratu lidzalika al istimraru fil intifa'i biha wa illa idza ahbala al intifa'u biha thalatha ma'dinin nuzi'at anhu wa fi ma yali tafsiru lil ahkami allati tata'allaqu bi kulli tariqah. Nah, yang pertama adalah ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat itu maknanya adalah mendapatkan barang-barang, mendapatkan harta-harta yang mubah. Apa harta yang mubah? Harta yang mubah itu adalah harta yang tidak dimiliki oleh seseorang pun. Seperti tanah yang mati, tanah yang tidak diolah. Dan seperti binatang-binatang buruan, baik binatang buruan darat maupun binatang buruan laut. Juga seperti air yang masih berada di sumbernya. Dan segala sesuatu yang boleh dimiliki oleh semua orang dengan cara memperolehnya, dengan cara mendapatkannya. Nah, yang dimaksud dengan ihrazul mubahat di sini adalah
segala sesuatu yang secara asalnya boleh untuk dimiliki oleh semua orang. Seperti apa? Seperti rumput, rumput-rumput, kemudian rumput-rumput yang ada di padang Sahara, kayu-kayu yang ada di hutan, air yang ada di sungai, yang ada di apa namanya di laut, binatang buruan yang ada di darat, yang ada di laut, dan segala sesuatu yang berhak untuk dimiliki oleh semua manusia. Nah, terkait dengan cara untuk mendapatkan atau untuk memperoleh barang harta-harta tadi, harta-harta yang mubah tadi, hingga dapat dimiliki, itu ada dua cara. Yang pertama, ada cara yang seseorang bisa memilikinya secara sempurna apabila hanya dengan seseorang itu dapat memperoleh atau mencapai barang-barang tersebut. Tapi juga ada cara yang kedua, di mana seseorang baru bisa memiliki harta tersebut secara sempurna, harta yang mubah tadi secara sempurna, yang belum dimiliki oleh siapapun, itu apabila sudah dilakukan penanganan yang khusus. Dalam hal ini adalah al-ardu al-mawad. Jadi, tanah yang kosong, yang belum diolah, itu baru bisa dimiliki oleh seseorang secara sempurna apabila tanah itu sudah diolah. Tanah itu sudah dimanfaatkan, sudah digunakan, sudah diolah, dimanfaatkan. Ini yang dimaksud dengan cara yang kedua. Dan akan kita jelaskan hukum-hukum atau aturan-aturan terkait dengan harta dari dua cara itu. Pertama, al-mubahat allati tumallak bimujib ikhraj. Apa saja harta-harta yang bisa dimiliki seseorang secara sempurna hanya dengan mendapatkannya saja, memperolehnya saja, mencapainya saja. Maaf, saya tidak dulu ya. Saya tidak membantu. Nah, al-mubahat atau dikecil المباحات التي تملك بمجرد الإخراج المباحات التي تملك بمجرد الإخراج لها كثيرة من الماء والكلاء والنار والكنوز والمعادن وصيد البر والبحر وغير ذلك. Gitu. Ya, dibuat aja sedikit aja ya, apa sedikit dulu. Alma yang pertama. Alma ma'rufun wal hamzatu fihi mubdalatun minal ha'i fi mawdi'il lam wa asluhu mawqun bitahqiqi wa jam'ul qillati lahu amwa'un wa jam'ul kathrati miyahun mislu jamalun wa ajmalu wa jumal wa miyahul bihari wal anhari al azimati wa ma tafarra'a anha mamlukatun li jami'in nasi wa mubahatun lahum fa yajuzu li kulli insanin an yantafi'a biha fi saqyi mazru'atihi wa hayawanatihi wal istikhdami shakhsihi wa yu'aidu dhalika qawlu ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wa jami'u ma fil ardi bima fiha al-miyahu mun'imun biha min Allah ta'ala 'ala an-nasi jami'an wa qawlu ta'ala yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an lidhahhirakum wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam an-nasu syuraka'u fi salatati al-ma'i wal kala'i wan nari wa fi riwayatin al-muslimuna syuraka'u fi salatati al-kala'i wal ma'i wan nar. هذا هو الحكم في مياه البحار قبل إخراجها من قبل الناس أما إذا أخرجت من قبل شخص بأن أخذ كمية منها ووضعها في صخر صارت مملوكة لها بهذا الإخراج لكن تبقى فيها شبهة الشركة الطبيعية للحديث السابق يترتب على وجود هذه الشبهة عدم قطع يد من سرق من المياه المحرزة كمية تبلغ قيمتها نصاب السرقة من المياه المنتهية لأن الحدود تضرب بالشبهات كما يترتب على ذلك جواز أخذ المياه التي اضطر إليها الإنسان لدفع الهلك من الناس بالعطش ولو بالقوة إذا كان مع الحائز كمية
tun tuzidu an hajati. Yang dimaksud dengan air di sini adalah air yang berada di laut dan sungai-sungai yang besar serta yang air yang berada di sungai aliran laut atau aliran sungai tersebut. Sehingga itu menjadi bisa dimiliki oleh semua orang dan boleh dimiliki oleh semua orang. Itu yang dimaksud dengan al-ma di sini. Nah, yang dimaksud dengan ikhraj al al al-ma ya. Nah, aturan yang terkait dengan mengambil air dari laut atau dari sungai ini, maka apabila itu sudah diambil oleh seseorang, maka air yang diambilnya itu menjadi milik yang mengambil, bukan lagi milik semua orang. Seperti di sini contohkan, amma idza ukhrijat min qabli sakhsin bi an akhadha kumiyata min kawadhu'a fi khalid surat mamlukala. Apabila seseorang mengambil sebagian air, beberapa air, ya, sejumlah air, kemudian air tadi diletakkan di dalam tangki atau di dalam wadah, dalam jerigen misalnya, maka air yang berada di dalam tangki atau di dalam jerigen itu adalah milik yang mengambilnya, milik yang mencapai atau memperoleh air, milik pribadinya. Sedangkan air yang masih di laut, di sungai itu milik bersama. Bagaimana sabda Rasul tadi, an-nasu syuraka'u fi salatati al-ma'i wal kalami wal air. Semua manusia itu sama-sama berkongsi, bersekutu dalam kepemilikan pada tiga hal, yaitu air, kala itu adalah rumput, anar itu adalah air. Yang kedua adalah al-kala'u. Al-kala'u lughatan al-ushbu rutban kana aw yabisan wal jam'u akla mislu sababun wa asbab. Wal kala'u fi istilah al-ushbu aw al-hashishu an-nabitu binafsihi fil ardi min ghairi badrin aw zira'atin. Wa qad ittafaqa al-fuqaha'u ala anna al-kala'a an-nabita fi ardi ghairi mamlukatin kal barara yakunu mubahan yaqau alaihi al-ikhrazu wal milku lil hadis sabiq. Wa ikhtalafu fil kala'i an-nabiti fi ardin mamlukatin li syakhsin ma. Hal ya'ud mubahan am la? Al-qawl al-awwal ذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن الكلاء النابت في أرض مملوكة يعد مباحا فلا يملكه صاحب الأرض للحديث السابق غير أن لصاحب الأرض منع الناس من دخول أرضه وعليه أن يخرج الكلاء لمن يطلبه. والقول الثاني ذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أن الكلاء النابت في أرض مملوكة لا يعد مباحا وإنما هو مملوك لصاحب الأرض وفسروا الحديث بالكلاء النابت في الأرض غير المملوكة كالبرار. والقول الثالث ذهب المالكية إلى أنه يفرق بين ما إذا كان الكلاء نابتا في أرض مملوكة محوطة بسور وبين ما إذا كان نابتا في أرض مملوكة غير محوطة. ففي الأرض المحوطة يعود الكلاء مملوكا لصاحبه الأرض وفي الأرض غير المحوطة يعود الكلاء مباحا لأن الإحاطة بمثابة الإخراج والراجح هو القول الثالث لعموم الحديث في غير المحوطة أما إذا أحاطها بسور فهو kaman ahrazahu. Baik, yang kedua adalah al-kala, yaitu rumput. Makna rumput di sini adalah segala rumput ya yang tumbuh di rumput maupun tumbuh-tumbuhan yang kecil ya, yang tumbuh dengan sendirinya di muka bumi Allah ini. Tidak tumbuh karena diberikan, ada yang memberikan benih atau ada yang menanam, tidak. Tapi rumput ataupun tumbuhan ya, tumbuhan yang kecil itu yang tumbuh dengan sendirinya.
yang dimaksud dengan al-kalam. Dan para ulama bersepakat, fuqaha bersepakat bahwa semua rumput yang tumbuh di tanah yang tidak ada pemiliknya, maka rumput itu termasuk harta yang mubah, yang boleh dimiliki oleh semua orang dengan cara ikhlas, dengan cara dia mendapatkannya. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama terkait rumput yang tumbuh di atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Zahaba al-Hanafiyah, pendapat pertama, Zahaba al-Hanafiyah wa Ahmad. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad pada satu riwayat mengatakan bahwa rumput yang tumbuh di tanah yang dimiliki oleh seseorang termasuk harta yang mubah, yang boleh dimiliki oleh semua orang. Sehingga pemilik tanah tidak boleh melarang siapapun untuk mengambil dan kemudian memiliki rumput yang ada di pekarangannya tersebut, yang ada di atas tanahnya. Itu pendapat pertama. Wal qaulu tsani, yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad pada satu riwayat, bahwa rumput yang berada di atas pekarangan seseorang itu bukan harta mubah, sehingga rumput itu dimiliki oleh pemilik tanah. Orang lain tidak boleh mengambilnya dan memiliki. Kalau mau harus izin, harus minta terlebih dahulu. Dan pendapat yang ketiga dari ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah ini membedakan antara rumput, membedakan ketika rumput itu berada di atas tanah seseorang. Mereka membedakan kalau rumput itu berada di atas tanah yang dipagari, maka rumput itu menjadi milik pemilik tanah. Karena dengan memberikan pagar, berarti pemilik tanah itu sudah melakukan ikhraj, menurut ulama Malikiyah. Sementara rumput yang berada di atas tanah pemiliknya yang tidak ada pagernya, di luar pagar, itu menjadi milik semua pun memiliki. Menurut penulis buku yang rojih, ini pendapat yang ketiga, yang unggul pendapat. Selanjutnya al-ajamu, yang ketiga, al-ajamu al-ghabat. Al-ajamu fil lugha jam'u ujma wa hiya asy-syajaru al-multaf wal jam'u ujma mislu usbah wa qasabun wal ajamu jam'ul jam'i. Wa qad ittafaqa al-fuqaha ala anna hukmaha yattabi'u al-ardha al-mawjuda fiha. Fa idza kanat qa'imatun fi ardi ghairi mamlukatin fa hiya mubahatun yaqa'u 'alayha al-ikhraju lil hadits as-sabiq. Wa amma idza kanat qa'imatun fi ardi mamlukatin fa hiya mamlukatun li sahibil ardi wa ghairi mubahatin li anna al-arda taqtani li ajlil qa'imi fiha min asyarin wa ghabat. Wa yanbaghi an yuqayyida al-mubaha minha bi idnil imami aw naibi. Al-mubahu. Wa yanbaghi an yuqayyida al-mubahu minha bi idnil imam wa naibi. Yang ketiga adalah apa namanya, tumbuh-tumbuhan semak belukar gitu. Ranting kayu-kayu belukar yang ada di hutan, Menurut para ulama yang dimaksud itu adalah ya ini, pohon-pohon belukar, pohon-pohon kecil itu yang belukar, yang melingkar-lingkar itu. Al-multaq itu belukar, melingkar-lingkar. Menurut para ulama disesuai mengikuti tempat kayu itu tumbuh. Kalau kayu itu tumbuh di atas tanah yang sudah ada pemiliknya, maka maksudnya pohon itu tumbuhnya di mana? Pohon belukar itu. Kalau pohon belukar itu tumbuh di atas tanah yang ada pemiliknya, maka pohon itu milik pemilik tanah. Kalau pohon itu tumbuh di atas tanah, di atas lahan yang tidak ada di hutan, di atas tanah yang tidak ada pemiliknya, maka itu milik bersama, milik umum. Tetapi tetap harus ada pembatasan dalam memperoleh atau mendapatkan kayu-kayu itu, pohon-pohon itu, ya, untuk kebaikan. Dan tentu dalam hal ini pemerintah, pemerintah yang harus memberikan pengaturan, pembahasan.
pembatasan. Kemudian selanjutnya adalah an-naru. An-naru lughatan minan nuri wa huwa ad-daw'u khilafu zulmah. Sumiyat bidzalika li'annahu yustada biha wa jam'un nari niran wa kila mislu sahatun wasu. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidil murad bin nari al-waridati fi hadits sabiq ala aqwal ahammuha al-istisbahu wa huwa al-istida'u binuriha. Wakila asy-syajaru alladhi yahtabuhu yahtabata yahtabitu yahtati ihtatoba yahtatibu yahtatibuhu an-nasu minal ghabat wal ajam. Wakila al-hijaratu allati turi an-nara idza kanat min mawadil ardh. Wala mani'a min itibari jami'il aqwali sabiqa wa ghairiha mimma yadhkuruhu an-nasu wa yastambitunahu minal kauni kal kahrubai wat taqati syamsiyati wa ghairi dzalik. Nah, selanjutnya adalah matahari. Nah, matahari ini yang dimaksud adalah menurut para ulama yang dimaksud dengan matahari ini adalah segala sesuatu yang bisa memberikan cahaya, memberikan penerangan. Itu yang disebut dengan an-nar. Jadi apa namanya? Harta atau unsur-unsur ya, unsur-unsur benda yang bisa memberikan penerangan, memberikan cahaya. Nah, sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anar ini adalah kayu-kayu yang kayu-kayu ranting-ranting kemudian itu dibakar dan akhirnya bisa memberikan cahaya. Jadi kayu dan rantingnya itu yang disebut dengan al-mubah dalam konteks anar. Atau juga bisa batu-batu, kemudian batu itu dibenturkan bisa menjadi menciptakan percikan akan memberikan cahaya. Nah, dari dua definisi ini, dari dua makna ini, maka segala sesuatu yang memberikan cahaya itu bisa dimasukkan dalam konteks dalam makna anar. Seperti halnya pada saat sekarang adalah listrik, tokoh asyamsiyah, tenaga matahari, kekuatan matahari, tenaga surya, itu juga termasuk anar. Karena unsur-unsur itu, benda-benda itu bisa memberikan penerangan. Wal hukmu fi masadir taqati wa ma yattabi'uha yakhtalifu bi ikhtilafil ardi al-mawjuda fiha. Fa idza kanat sadiratun min ardi mamlukatin kanat mamlukan li sahibil ardi wa lahu ayyamna'a ayyumna'a ghairahu min dukhuli ila ardi lintifa biha. Wa amma idza kanat sadiratun min ardi ghairi mamluka kal barara kanat mubahatun walin nasi haqqul intifa'i biha wa yanbaghi an yuqayyida dzalika bi idznil dawlati wat tanzimati al khassati bi tilka. Hukumnya atau aturan terkait dengan cara untuk terkait dengan memperoleh kepemilikan dari anar ini menurut ulama, apabila anar ini berada di barang-barang tadi, unsur-unsur tadi, benda-benda tadi berada di tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka anar itu milik yang memiliki tanah, pemilik tanah. Dan apabila unsur-unsur tadi berada di tanah umum, tanah yang tidak ada pemiliknya, maka itu menjadi mubah, boleh dimiliki oleh siapapun. Tetapi dalam hal ini pemerintah harus mengatur, membuat peraturan pengelolaan terkait hal. Selanjutnya adalah al-kunuz. Al-kunuz fil lugha jam'u kanzun wa huwa man kanaza al-mala kanzan idza jama'ahu wa adkharahu. Wal kanzu fil istilahi huwa al-malu al-mawdu'u fil ardi. Bi ibarat ukhra al-malu al-madfunu alladhi la yu'rafu dafinuhu min az-zahabi wal fiddati. لأنهما المعدنان اللذان يبقيان مع الدفن ويشترط الاعتبار هما كنزا ألا توجد بهما علامة من العلامات التي تدل على وجود مالك لهما في زمن قريب وهو ما أطلق عليه الفقهاء اسم الكنز الإسلامي وهو الذي توجد به علامة من علامات الإسلام.
Wa amal kanzu alladhi yadkhulu fi hadhil mubahat fa huwa al-kanzu alladhi tujad bihi alamatu min alamatil jahiliyah mimma yadullu ala adami wujudi malikilah wa huwa ma atlaqa al-fuqaha ismun al-kanzu jahili wa yu'amilu hadha an-naw' min al-kadhib Muhammad al-ghanimah. Yang pertama tadi wa yu'amilu hadha an-naw' min al-kanzi muamalatal qata. Jadi hal yang dimaksud dengan al-kanzu ini adalah harta-harta yang terletak di dalam tanah. Harta-harta yang ditimbun, kemudian tidak diketahui siapa yang menimbun harta itu. Dan harta itu berbentuk emas dan perak. Karena emas dan peraklah harta yang apabila ditimbun, dia tidak akan mengalami kerusakan. Dia tidak kerusakan. Ya. Nah, al-kanzu ini harta yang terpendam di tanah ini ada dua bentuk. Ada yang memiliki tanda-tanda padanya kepemilikan pemerintah Islam ya, seperti di logamnya itu ada dua kalimat syahadat atau ada nama khalifah muslim. Nah, maka itu tidak termasuk dengan kanzun di sini, tidak termasuk dengan kanzun yang mubah. Kenapa? Karena itu berarti ada pemiliknya. Sehingga kalau ada yang menemukan kanzun itu, harta yang terpendam ini tadi, itu dihukumi sebagai luqata, barang. Nah, yang dimaksud dengan kanzun yang mubah ini adalah kanzun jahili. Itu kanzun yang tidak ada tanda-tandanya bahwa kanzun itu, harta itu dimiliki oleh orang muslim. Maka kanzun seperti itu boleh dimiliki oleh siapapun dan hukumnya sebagaimana dengan hukum ghanimah. Ada sebagian yang bisa dimiliki, sebagiannya lagi berapa persennya diserahkan kepada negara masyarakat umat saja. Kemudian selanjutnya adalah al-ma'adin. Al-ma'adinu fil lughah jam'u ma'dan minal adni wa huwa al-iqamatu wa yuqal adana bil makani idza aqama fa minhu jannatu adan ay iqamah. Fal ma'danu fil lughah ismul makani alladhi adana bihil jawharu alladhi khalaqallahu summa ishtahara fi nafsi ajza al-jawhar awil jawahiri allati khalaqal fil ma'dan fa atlaqa ala tilkal ajza'i ma'adin fal ma'danu fil istari al-jawahir al-mustakhrija min batinil ardi kal hadidi war rasasi wan nuhasi wa faqad ikhtalafa al-fuqaha fi itibari al-ma'adini ضمن المباحات التي يقع عليها الإخراج والملك على قولين. القول الأول ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن المعادن لا تملك لأحد الناس وإنما تملك للدولة سواء وجدت في أرض عامة غير مملوكة لأحد أم في أرض مملوكة للأفراد وذلك لأن المعادن موجودة في باطن الأرض قبل امتلاك المالكين لها falam yumallakuha bimilkil ard. Al-qawl tsani dhahaba jumhur fuqaha min al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabiyah wal Malikiyah min qawli ila anna al-ma'adina thumma al-afradi idza wujidat fi ardi mamlukati lahum aw fi ardi mubahatin qiyasan ala imtilakil wajidil kanzi. Warajihu ma dhahaba ilai al-Malikiyah fil mashhur min annal ma'adina la tumallaku lil afradi wa innama tumallakuha wa innama tamallakuha ad-daulah wa tunfiquha fil masalihil ammah illi annal ma'adina tushkilu nisbatan kabiratan min waridi daulah. Amma idza qulna bil qawli ats-tsani fatakunu tilkal ma'adina dhamina al-mubahat allati tumallaku bil ikhraj wa ruju al-muharriz laha al-wajib al-mal wa yutamallaku al-baqi walakin dhalika al-wajib kana mahallu khilafi min fuqaha ala tartib aqwal. Al-qawl awal dzabal jumhur fuqaha min asy-Syafi'i wal Hanafi wal Malikiyah wa ghayr masyhur indahum ila anna al-wajib al-mali rabbul ashir wa yaqul ila akhirih.
Yang selanjutnya adalah al-ma'adin. Al-ma'adin ini adalah jamak dari ma'dan, tempat. Menunjukkan tempat. Adalah Jadi maksud di sini adalah segala unsur materi yang dikeluarkan dari perut bumi, seperti eh, besi, kalhadid, warrosos, penuhas seperti besi, kemudian timah, kemudian tembaga. Itu yang dimaksud dengan al-ma'adin di sini adalah harta-harta yang berada di dalam perut bumi, yang berada di dalam bumi kemudian dikeluarkan dari perut bumi itu. Kalau dalam istilah kita barang-barang tambang. Nah, terkait hal ini, hukum dari barang tambang ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, al-qaul awal, Imam Malik, sahabat al-Malikiyah. Ya, ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahwa ini tidak bisa, barang tambang ini tidak bisa dimiliki secara individu. Tapi yang boleh atau yang berhak untuk memiliki hanya negara. Hanya negara. Kenapa? Karena barang tambang yang berada, yang al-ma'dan tadi, berada di dalam perut bumi, itu jauh sudah lama sebelum tanah yang ada di atasnya itu dimiliki oleh seseorang. Jadi sudah sekian juta tahun ada di situ, kemudian baru ada pemiliknya, sehingga tidak berhak itu dimiliki oleh yang punya tanah, karena keberadaan barang tambang itu jauh sebelum tanah itu dimiliki oleh orang tersebut. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa eh, itu boleh dimiliki oleh yang punya tanah atau yang punya tanah. Jadi kalau barang tambang itu berada di tanah si A, maka yang tanah si A itu pemilik tanah itu yang berhak atas barang tambang itu. Nah, tetapi dalam hal ini kenapa? Karena menurut pendapat ini, untuk mengeluarkan barang tambang itu kan juga ada biaya, ada modal yang dikeluarkan. Sehingga dalam hal ini menurut ulama yang kedua tadi, jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila, dan sebagian Malikiyah tadi mengatakan karena ada modal yang dikeluarkan untuk mengeluarkan barang tambang itu, maka sebagian itu boleh dimiliki oleh pemilik tanah. Tapi tetap sebagian lagi. Ini ada hitung-hitungannya tadi. Kemudian selanjutnya adalah soidul barri wal bahri. Binatang buruan, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Saidu luqatan masdaru sodo yasidu saidan. Ida akhadahu fatayru masidun warrajulu saidun masiyad. Wasaidu fi istilai yutlaq ala ma tawahhasha bijanahihi min al-hayawani al-ma'kuli alladhi la malika lahu. Wa arafa al-jurjani bi annahu ma tawahhasha bijanahi aw bi qawaimihi ma'kulan kana aw ghayr ma'kulan kana aw ghayra ma'kulin wala yu'khadh illa bihailatin. Wasaidu ismun likulli hayawanin mumtana'un 'ala al-insani la yumkinu akhdhuhu wa ihtiyazuhu illa bi'amalin yatadammanu hilatan. Wasababu imtina'ihi 'ala al-insani yarji'u ila ta'abbadihi fil falati aw tiranihi fil hawa'i aw sabahati fil ma'i. Waqad waradat iddatu adillatin tadullu ala hiyazati saydil barri wal bahri. Wa min dzalika qauli ta'ala uhilla lakum saydul barri wal bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman wattaqullaha alladzi ilaihi tusyurun. Al-Maidah. Fahiya tadullu ala halli saydil bahri lil mahrum wa ghairihi kama tadullu ala tahrimi saydil bahri lil muhrim. Maksud lil muhrim orang yang ihram ya. Wa amma ghairul muhrimi fa yajuzu lahu saydul bahri. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'ahu al-hillu ma'itatu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban ila kalbi masyiatin aw saydin aw zira'in in taqasa min ajrihi kullu yawmin qirat aw qiratin qirat. Wa yushtaratu liimtilaki saydi bil hiyazati iddatun syurutun wa hiya
ayyakuna al-hayawanu al-masyidu mubahan ghairu mamlukin li ahadin muayyanin bi alam yasbiqa al-istila'u alayhi min ahadin minan nasi fa in sabaqa al-istila'u alayhi thumma farra mimma istawala alayhi fa huwa mamlukun lahu wa laysa bimubah wa ya'khudh hukmul luqat wa yu'khadh hukmul luqata faman athara alayhi aw sadahu arafahu hatta yudhiru sahih buhu wa ila tasaddaq bihi an sahih mimma yadullu ala annahu mamlukun ghairu bahin wujudu alamati fihi fatawki fi unukihi aw jazzi syarihi aw ghairi dzalik. Yang kedua ayat tamakkana as-saidu min as-saytarati 'ala al-masjidi bi ayja'ala ghayr qadirin 'ala al-firari wal 'audati ila halati at-tabi'iyyati allati kana 'alayha. Yang ketiga ayat sudah as-saidu bi fi'lihi al-istiyadi walaysa amrun akhar faman nasyara syubakatan lisaidi fa waqa'a fiha as-samaku fa huwa saydun bi khilafi ma idza nasyaraha litajfif fala ya'ud ma waqa'a fiha min samakin saydan mamlukan lahu. Selanjutnya adalah eh, binatang buruan baik yang di darat maupun yang di laut. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan binatang buruan baik di darat adalah segala bentuk binatang, segala binatang yang secara umum binatang yang liar di alamnya dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Burung misalnya. Burung liar menjadi liar karena dia punya sayap, dia bisa terbang kemana-mana. Kemudian binatang yang ada di hutan dia menjadi liar karena dia sudah hidup lama di hutan, jadi dia keahlian-keahlian yang tidak yang istimewa. Ikan di laut dia bisa berenang sampai laut yang paling terdalam, sehingga binatang-binatang yang seperti itu tadi yang liar, baik binatang itu bisa dimakan maupun tidak bisa dimakan, itu dan cara untuk mendapatkannya hanya dengan keahlian atau dengan kecerdikan. Itulah yang dimaksud dengan binatang buruan baik di darat maupun darat yang boleh untuk dimiliki oleh siapa. Ada syaratnya, tetapi ada syaratnya untuk memiliki itu. Yang pertama, binatang buruan itu tidak dimiliki oleh seseorang pun secara tertentu. Jadi belum ada yang memiliki binatang tersebut. Nah, ketika binatang itu sudah ada yang memilikinya, maksudnya sudah ada yang menangkap. Tetapi tiba-tiba setelah ditangkap binatang itu berlari, maka binatang itu tetap milik yang menangkap. Walaupun setelah dia lari, ada yang bisa menangkapnya kembali, tetap binatang itu milik orang yang pertama menangkapnya. Bagi orang yang menemukannya, maka disebut dia dihukumi sebagai luqata barang semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemburu, orang yang mau menangkap binatang tadi itu, pemburu tadi itu harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan binatang itu sehingga binatang tadi tidak bisa kembali lagi ke alam liar. Kalau dia menangkap burung, ya dia buat kandang, dia punya kandangnya. Itu yang dimaksud. Saya taruh nih pengendalian. Kemudian saja ayat sudah as-said bifili. Nah, pemburu ini yang menangkap binatang ini, memang dia berniat untuk menangkap, bukan dia dapat tidak sengaja, tapi dia betul-betul berniat untuk menangkap binatang itu. Kemudian binatangnya tertangkap. Setelah tertangkap, maka binatang itu menjadi miliknya. Nah, seumpama dia menjemur jaring. Jadi jaringnya itu dia jemur untuk dia keringkan, bukan dia 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 jemur untuk menangkap burung, tapi dia jemur untuk mengeringkan jaringnya. Kemudian ada apa namanya? Kalau di sini ikan ya, ada ikan yang tersangkut, maka ikan itu tidak dimasukkan ke dalam binatang yang mubah tadi, tapi sehingga tidak bisa dimiliki oleh orang tadi. Jadi
Jadi kalau niatnya bukan memburu, dia punya niat yang lain, tapi kok ketangkep, ada binatang yang ketangkep, maka binatang itu bukan tidak bisa dimilikinya. Karena bukan termasuk yang mubah. Itu cara yang pertama dari dua cara dalam memiliki, untuk dapat memiliki barang-barang secara sempurna. Yang pertama tadi, untuk barang-barang yang dapat dimiliki, yang pertama ini ya, yang pertama diingat, yang pertama barang-barang atau harta benda, materi-materi yang bisa dimiliki hanya dengan bisa mendapatkannya saja, bisa memperolehnya saja, bisa mencapainya saja. Itu ada beberapa tadi, ada 5 barang. Pertama, yang pertama alma, air. Yang kedua rumput. Yang ketiga api. Yang keempat barang temuan. Yang kelima apa namanya, barang tambang. Terus yang keenam adalah binatang buruan, binatang baik yang di darat. Nanti teman-teman harus pahami hukum-hukum, aturan-aturan terkait harta-harta tadi, benda-benda tadi. Yang kedua, ada harta atau yang bisa dimiliki oleh seseorang, siapapun, ya, tidak ada larangan. Tapi setelah harta itu didapatkan dengan cara penanganan yang khusus, pengelolaan yang khusus gitu. Tidak hanya dengan dia mendapatnya saja, tapi tidak, tapi perlu dipahami. Nah, itu yang bagian yang kedua. Al-mubahat allati tumallaku bil mu'alati akhir. Yaitu harta yang diperbolehkan untuk dimiliki tapi dengan penanganan yang khusus, yaitu ihya'ul ma'mur, menghidupkan tanah yang mati. Al-ihya'u fil lughah ja'lu syai'i hayyan wa bathu al-hayati fihi wal mawatu fil lughah mithl mauti wa huwa dhihabul quwwati min asy-syai'i fa yuqalu matat al-ardu mautatan wa mawatan idza khalat min al-imarati wa sukani wa qila al-ardu al-mawatu hiya allati la malika laha wa la yuntafa' biha wal mautatani allati lam yajir fiha ihya'u. Wal muradu bihal mawati fil istilah al-fuqaha imaratul ardi allati la malika laha wala yuntafa wala yantafi wala yantafi biha ahadun bizira'ati aw bil harathati aw bis saqi aw bil bina'i mimma yaj'aluha namiya wa 'arafaha al-maidani bi annaha islahul ardi al-mawati bil bina'i aw bil gharsi aw al gharsi aw bil kira aw al qurabi aw أو غير ذلك وقراب الأرض حارسها أي حرثها ومما يدل على امتلاك الأرض الموات بإحياء قال تعالى وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فهي تدل على طلب إمارة الأرض والانتفاع بها والاستخلاف فيها وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وفي رواية من أحاط حائطا في أرض فهي له وفي رواية ثالثة من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعنق ظالم حق ومعنى ليس لعنق ظالم حق أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل آخر قبله فيتعدى عليها ويغوص فيها وهو ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليس لأحد فهو حق بها ولأن أرض الله واسعة تحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية لإعمارها فلا بد للدولة من تشجيع الناس على بذل الجهد والأموال في إعمارها وإصلاحها وهذا ما يحقق زيادة في دخل الدولة والأمة ويعمل على التنمية الاقتصادية. Oke, sampai sini dulu ya. Ada ihya'ul mawat. Yang dimaksud dengan ihya'ul mawat ini adalah meramaikan bumi atau meramaikan tanah yang lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya.
Meramaikannya dengan apa? Dengan menanaminya, dengan membajaknya, dengan menyiraminya, dengan mendirikan bangunan di atasnya, yang hal itu menjadikan tanah itu menjadi tanah yang tumbuh, tanah yang hidup, yang tumbuh. Sebagaimana firman Allah, ansha'akum wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Faya tadulu ala talabil imaratil ardi wal intifa'i biha wal istikhlafi biha wa qawli sallallahu ardan maidan fayyala. Bagaimana firman Allah tadi, Allah yang telah menjadikan kalian wa ansha'akum Allah, wa yaitu Allah yang telah menjadikan kalian dari tanah, dan wasta'marakum, dan menganjurkan kepada kalian untuk meramaikan tanah itu, untuk menghidupkan tanah. Ayat ini menunjukkan adanya tuntutan ya untuk meramaikan bumi, meramaikan tanah, kemudian memanfaatkan tanah itu, dan istikhlaf, dan sebagai gantinya adalah orang yang meramaikan tanah itu, yang memanfaatkan tanah itu, maka tanah itu menjadi miliknya. Sebagaimana sabda Rasul, "Man ahya ardan maitan fayyada." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, meramaikan tanah itu dengan menanaminya, membajaknya, menyiraminya, kemudian memanfaatkannya, maka fahiyalah, maka tanah itu dan manfaat-manfaatnya tadi itu menjadi milik yang menghidupkan tanah. Nah, itu dia. Ya. Dan hal ini memang apa namanya penting sekali bagi perekonomian, bagi suatu pemerintahan, suatu negara. Ketika ada tanah yang tandus, yang tidak, maksudnya ada tanah yang tidak diolah, tidak manfaat, maka tidak akan ada manfaatnya dan tidak berguna. Tapi ketika tanah yang kosong tadi, tanah yang mati tadi, di, dimanfaat, diolah, ditanami misalnya, kemudian dimanfaatkan, maka tentu ini akan membantu perekonomian, akan menghidupkan perekonomian negara. Nah, kemudian wa yushtaratu li ihya'il ardi al mawad wa imtilakiha bihi iddatun syurutun wa hiya ayyakun al muhya lil ardi al mawad musliman. Ishtarata asy-Syafi'iyyah asy-syakhsi alladhi yurid ihya al ardi al mawati an yakuna musliman idza kanat al ardi islamiyah. لأن الخطاب في نصوص الإحياء للأرض المواد موجه للمسلمين ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم اشتراط هذا الشرط لعموم الأحاديث المواردة في الإحياء. والراجح هو القول الأول من أن الإسلام شرط للإحياء ولا يصح لغير المسلم إحياء الأرض الإسلامية، لكن يمكن أن تدفع إليها لإحيائها بخراج معلوم كأجرات. ولأن القول بتملك غير المسلم للأرض بإحياء يؤدي إلى السيطرة على بلاد المسلمين من قبل الكافرين. Syarat yang pertama adalah menurut Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, bahwa ketika tanah itu berada di dalam kekuasaan pemerintahan Islam, maka tanah itu hanya boleh dihidupkan, hanya boleh diolah oleh orang Muslim saja. Selain Muslim tidak boleh mengolah, dan tentu memilikinya juga. Tapi menurut jumhur fuqaha dari ulama Hanifiyah, Malikiyah, Hanabilah, bahwa menurut mereka tidak ada syarat itu. Jadi semua berhak untuk mengolahnya, baik itu Muslim atau non-Muslim. Dan menurut penulis buku, yang rojih adalah pendapat yang pertama, bahwa yang mengolah tanah itu, yang menghidupkan tanah itu harus orang Muslim. Ketika yang mengolah itu bukan orang Muslim, maka dia hanya sebagai tenaga saja, tenaga. Tetap yang memilikinya adalah orang Muslim, tetapi yang bekerja boleh dari orang non-Muslim. Dan ketika dia bekerja, dia bisa memberikan ujroh atau memberikan upah. Yang pertama.
Ini kedua, antakuna al-ardu adiyatun ghairu mamlukati li ahadin minan nasi mundu zamanin ad fala tumallak al-ardu lil al-mamlukati bil ihya'i sawa'un akan mamlukati aw ghair muslim. Wa hada al-qadru muttafaq alayhi bainal fuqaha'i lakinnahu ikhtalafu fil ardi allati malakat fil islami summa kharajat an milki man malaka fa hal yajuzu an milki min milkiha man malaka fa hal yajuzu ihya'uha wa imtilakuha mimman ahyaha idza lam ya'lam laha malik. Al-qawlu al-awwal dhahaba jumhurul fuqaha min al-hanafi wal maliki wal hanafi ila jawaz ihyaiha li umil akhbari al-warida fi dhalik. Al-qawlu tsani dhahaba asy-syafi'iyyah wa Ahmad fi riwayatin lana la tumallak atau la tamallaka atau la tamallaka bil ya'i ay la tumallaku bil ya'i li qawli sallallahu alaihi wasallam tahya ardan mawatan fi ghairi hakim muslimin fahiya la fala yajuzu ihya'ul ardi allati yamluka muslim. Nah, apabila ini ada terkait tanah yang tanahnya itu subur, sudah ada yang mengolah, tetapi kemudian tidak diolah kembali. Nah, apakah tanah yang tidak diolah kembali bisa diolah oleh orang lain, kemudian orang itu akhirnya memiliki tanah itu? Nah, menurut pendapat yang pertama, boleh. Ya, jadi siapapun boleh. Kalau ada tanah yang subur ya, kemudian ya sudah diolah itu berarti kan. Kemudian kok tidak ada yang mengolah, kemudian diolah oleh seorang yang lain, boleh. Yang orang yang baru tadi mengolah tanah itu, kemudian memiliki tanah. Tapi menurut pendapat yang kedua, Syafi'iyah atau Ahmad mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tanah itu sebenarnya sudah ada yang memilikinya, tapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau pemiliknya seorang Muslim tidak boleh. Tetapi menurut penulis buku yang roji pendapat yang pertama, kalau ada tanah, kemudian kok walaupun tanah itu sudah pernah diolah, tapi kok tidak ada yang mengolahnya lagi, ya kan tidak bermanfaat. Maka afdolu lebih lebih baik ya siapapun berhak untuk mengolah. Kemudian selanjutnya ayyakuna al-ihya'u bi idzni imamil muslimin ay ra'isid daulah inda Abi Hanifah anna lil imami mudkhalan fi an-nadhari fi dhalik wa fi hayni dhahaba jumhur fuqaha ila adam istirati hada syart li anna nususa ja'at mutlaqan ghairu muqayyadah bi hada syarti wa li anna al-arda al-mita ain wa bahadun fala taftakir ila idzni al-imami ka akhdil hashisi والرجل اشتراط هذا الشرط لحفظ الحقوق الناس وأتباعهم وأتعابهم وحفظ أموال الدولة والأمة فقد تكون تلك الأرض مخصصة لمصلحة عامة كمرفق عام أو محاوطة عام أو غير ذلك وقد تكون مشغولة بمعادن معينة تركتها الدولة حتى تحين الفرصة لاستخراجها. Nah, selanjutnya adalah syarat yang ketiga adalah eh, harus dengan izin pemerintah atau rakyat daulah, harus dengan izin pemerintah untuk menghidupkan tanah yang mati tadi. Menurut pendapatnya Imam Abi Hanifah, karena pemerintah itu yang mempunyai yang berhak ya untuk memberikan putusan dari pertimbangannya, yang mempunyai pertimbangan yang lebih lebih pas itu adalah pemerintah. Apakah tanah ini boleh diolah oleh individu atau tidak? Karena apa? Karena dimungkinkan tanah kita. Sementara pendapat ulama yang jumhur tidak perlu izin dari pemerintah. Tetapi menurut penulis kitab ini, yang unggul yang tepat adalah harus ada perintah, harus ada izin
harus harus ada izin sebagaimana pendapat Imam Abi Hanifah. Izin dari pemerintah. Kenapa? Karena ya itu pemerintah itu yang mudkhal mudkhalan bin nazari fi dzalik. Mudkhal yang terlibat di dalam memberikan namanya pemikiran atas pengelolaan tanah itu. Karena apa? Karena dimungkinkan tanah itu kotakunu tilkal ard muqassasa li umat. Bisa jadi tanah itu lebih bermanfaat untuk umat daripada untuk pribadi yang mau membuka tadi. Seperti kami pernah, seperti untuk apa namanya fasilitas umum, atau kota atau juga ya umum. Maka takunu masyhuran bi mana atau di situ ada apa namanya ya, siapa tahu di situ ada tambang, ada barang tambangnya yang bagi pemerintah perlu waktu ya untuk mengeluarkan barang tambang yang dekat. Alhamdulillah, jadi itu terkait dengan sebab pertama ini, ikhrajul mubahat yang menjadi salah menjadi yang bisa menjadi sebab seseorang itu dapat memiliki harta yang dalam dapat memiliki harta secara sempurna. Jadi ikhrajul mubahat, ketika orang itu bisa mendapatkan atau bisa memperoleh barang-barang yang mubah tadi, nah, baik dengan cara yang sederhana hanya dengan mendapatkan maupun dengan cara mengolah terlebih dahulu yang dimaksud ikhlalul arda tadi, ikhlalul mawad itu tadi, itu bisa menjadi sebab seorang memiliki harta berharta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya pembahasan kita pada kali ini yang terkait dengan sebab-sebab sebab-sebab seseorang dapat memiliki harta secara alam. Silakan dikaji dan saya nanti akan buatkan juga video interaktif. Jadi video yang apa namanya mengandung di dalamnya itu pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Sebelum teman-teman menjawab pertanyaan itu, maka video yang akan saya berikan itu tidak akan bisa berlanjut, tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, ini sebagai salah satu metode pembelajaran dengan bahan ajar video yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau alam, sekali lagi silakan dibaca, silakan dipahami, dikaji, didiskusikan. Jika ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Dari saya mohon maaf, tidak ada kekurangan, hanya dari Allah kebenaran. Kita akhiri dengan alhamdulillah bila taufiq hidayah wallahu alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.